Ibu. Oke, untuk Bapak Ibu yang ada di sini, apakah sudah ada judulnya? Mungkin kita tunggu dulu Bapak Ibu yang lainnya untuk bergabung gitu nggih. Nanti lebih enak mungkin akan saya urutkan berdasarkan list yang ada dalam share screen tadi nggih Bapak Ibu. Oke. Bisa lihat share screen-nya kan udah masuk ke break room. Tadi nggak kelihatan baru coba Oke, lihat. ini Ibu Ya, sudah ya, betul. Ini Ibu ya. sudah berada di Assalamualaikum. break Ya, room yang saya betul. udah di break roomnya ini. Maksudnya nomornya belum tahu nomor Ibu berapa. nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ibu. Oh, 9 ya. Nggih. Makasih. Iya Ibu. Oke, mungkin saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu. Untuk break room ini nanti kita urutkan berdasarkan yang ada di data yang ditampilkan Mas Novan tadi nggih. Nanti akan saya panggil satu persatu terlebih dahulu. Begitu nggih, biar enak. Oke, untuk urutan pertama sebentar. Sepertinya ini Bapak. Oke. Apakah Ya, Bapak? oke. Saya sudah di. Gimana Ya, Bapak? jadi ya kalau saya pikir begini karena kebetulan latar belakang saya itu bahasa Arab ya. Jadi Nggih. Arab. Jadi mau saya penelitian saya itu eh, berdasarkan atas bahasa judul-judul yang berkenaan dengan bahasa Arab dalam perspektif ini apa Indonesia lah atau perspektif non penutur. Oke. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan tadi Mbak Hanifah, Mm-mm. karena kalau seandainya judul saya itu begini, penguasaan penguasaan 3.000 kosakata ya, Nggih. me- membuktikan ya membuktikan eh, eh, dapat tidaknya seseorang itu bercakap bahasa Arab dengan penutur apa ya, dengan penutur asli. Dengan Bisa nggak baik dan seperti benar gitukah, Bapak? ya? Dengan baik dan benar atau dengan Ya penuh? dengan baik saja. Dengan Oke. kalau 3.000 itu belum memenuhi syarat untuk benarnya, dia harus Oke. posisi 6.000. Jadi itu kan baru asumsi ya, baru apa namanya, hipotesa aja, baru hipotesa itu. Oke, baik. Sekarang, Nah, oke, Bapak. Nah, di sini sebentar, saya mungkin izin untuk Bapak di sini apakah menggunakan HP? O- saya menggunakan tab. Saya Oke. menggunakan tab. Berarti Tab saya HP saya saya. yang share screen, nggih. Saya izin Ya, share ya, screen. Nah, di sini nih Bapak Ibu. Ini adalah judulnya Pak Syamsul tadi nggih. Penguasaan ya, 3.000 kosakata membuktikan dapat tidaknya seorang bercakap bahasa Arab dengan baik. Betul nggih Bapak? ya, ya, ya. Oke, nah di sini dalam judulnya Bapak ini apakah sudah ada hasilnya? Ya, itu tadi penguasaan 3.000 kosakata. Berarti bisa Itu membuktikan gitu sudah nggih. itu sudah modul itu ya, sudah modul. Oh, sudah Buktikan modul. Oke. ya. Ya, kemudian membuktikan itu tadi ya Hmm, sama tadi yang meningkatkan itu adalah signifikansinya. Kemudian objeknya adalah eh, eh, apa namanya? Itu tadi penguasaan dengan baik apa itu? bercakap bahasa Arab dengan baik. Ya, ya. Nah, Apakah oke. itu sudah bisa mewakili objeknya? Oke, baik Bapak. Nah, kalau dari judulnya Bapak, itu sebenarnya sudah bisa. Jadi nanti di signifikansinya atau kebermanfaatannya, itu sudah membuktikan dapat tidaknya. Oke, ini pembuktian ini mungkin kita bisa ganti dulu dengan kata lain nih Pak. Jadi ini bisa disebut sebagai kebermanfaatannya. Ya, Karena dengan penguasaan 3.000 kosakata ini em, bisa dikatakan orang itu sudah bisa berbahasa Arab dengan baik gitu nggih. baik. Ya, ya, Nggih. Jadi penguasaan 3.000 kosakata untuk membuktikan ya.
untuk membuktikan Seseorang bercakap bahasa Arab dengan baik. seseorang itu yang objek itu ya. Nah, Seseorang jadi ini objek ya. Seseorang yang jadi objek. seseorang ini apakah bisa diganti lebih spesifik dengan mungkin mahasiswa atau sasarannya mau Ya, ya, halayak ya. umum atau Penutur, gimana? penutur non penutur non Arab, Penerjemah, penutur non Arab. Artinya penutur. ya, karena ada penutur Arab, ada penutur non Arab. Jadi penutur non Arab itu bisa berbahasa Arab apabila dia diasumsikan dia sudah menguasai 3.000 dan itu objeknya ada penutur. Karena ada dua itu, ada native speaker, ada ya itu kalau native speaker itu kan mereka memang sudah bisa bahasa Arab, tapi kalau Oke, penutur bahasa Arab itu dia belum bisa bahasa Arab. oke. Kemudian ya Oke, baik. Mungkin karena itu tadi sudah langsung ada spesifikasinya gitu nggih Bapak, penutur non-Arab atau penutur Arab gitu nggih. Mungkin kita bisa masukkan aja. Jadi penguasaan 3.000 kosakata untuk membuktikan penutur non-Arab bercakap bahasa Arab dengan baik. ya itu Nah, bisa itu nanti ya. ya betul. Signifikansinya nanti adalah untuk membuktikan. Lalu metodenya variabel yang mempengaruhi adalah penguasaan 3.000 kosakata. Yang dipengaruhi adalah penutur non-Arab bercakap bahasa Arab dengan baik. Gini. Ya, Nggih. Begitu nggih Bapak Samsul. ya, ya. Nggih, mungkin bisa di Kasih. screen capture dulu atau saya kirimkan ke chat nggih kalau semisal Bapak Ya, mau dicat aja. simpan. Ya, Dia baik. lagi di mobil, bisa Oke. dicek. Baik, Bapak. Saya kirimkan ke chat. Nah, oke. Selanjutnya, kalau dari urutannya selanjutnya adalah Bapak Zamah Sari. Bapak nggih bener nggih? Nggih, leres, Oke, betul baik Bu Bapak. Hanifah. Nggih, apakah sudah ada judul Bapak? Ya judulnya tadi. Ini juga terkait dengan bahasa Arab, kaitannya Oh, dengan oke. mahasiswa difabel netra. Jadi, Oke. ini saya juga di mobil ini. Baik, nanti saya ketikkan Bapak bisa disebutkan. Ya judul saya itu Self-Regulated Learning, Gimana Bapak maaf? mahasiswa Self-Regulated Learning, Chef nggih. SRL ini istilah psikologi ya. S. Self-Regulated Learning, Oke, Related regulated learning. Learning, Nggih. mahasiswa difabel netra, Mahasiswa difabel netra netra dalam kesuksesan mata kuliah bahasa Arab. kesuksesan mata kuliah bahasa Arab. Ya, Oke, self. itu udah cocok belum, Bu Hanifah? Oke, baik Bapak. Ini kebermanfaatannya untuk apa nih? Tujuannya dulu nih, tujuannya dari penelitian ini untuk apa nih Bapak? Ya, bahwa dengan mahasiswa bisa meregulasi diri itu Mm-mm, belajar bahasa Arabnya, mata kuliah bahasa Arab mm-mm. sukses, Oke, berhasil. oke. Terus dalam hasilnya, hasil dari penelitian ini, Yang dimaksudkan Priwon? kan ini ada penelitiannya nih Pak. Ya, Nah, hasilnya seperti apa? Apakah self-regulated learning ini em, bisa digunakan untuk meningkatkan ya. kesuksesan? Kayak Kok gitu. komponennya self-regulated learning itu minimal ada tiga kan, ada Oke. regulasi, ada kognisi, Mm-mm. ada yang lain-lain lah. Saya Hmm, ya ada tiga oke. minimal ya. Berarti ini bisa dikatakan kalau bisa meningkatkan kesuksesan, nggih? Iya, ini memang kualitatif ya. Oke. Karena ini terkait dengan fenomenologis ya. Tiap orang bagaimana dia belajar, bagaimana dia me- memperoleh atau mendapatkan mata kuliah bahasa Arab dan bagaimana cara dia belajar itu sukses itu. Oke. Nah, bisa nih Pak seperti ini. Peningkatan self-regulated learning mahasiswa difabel netra untuk kesuksesan mata kuliah bahasa Arab. Iya, Oke. Jadi bisa nanti gitu ya.
Nggih, saged seperti ini Bapak. Ya, Nanti signifikansinya atau kebermanfaatannya adalah peningkatan dari self-regulated learning ini. ya. Lalu metodenya, variabel yang mempengaruhi, oke, variabel yang mempengaruhinya adalah self-regulated learningnya. Terus objeknya adalah kesuksesan mata kuliah bahasa Arab. Oh ya, ya, Ngeten oke. Bapak. Oke, Hmm. nanti dikirim ini ya. Soalnya Saya saya kirim, jadi anu. nggih, saya kirim ke chat Zoom ini nggih Bapak. Ya, ya, oke. 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 Makasih, moga ini Sama-sama. selesai nih ya. Amin, nggih Bapak. Kita harus optimis dulu selesai nggih Bapak. Nih, nih. Nggih. Oke, selanjutnya ada Ibu nggih ini Amiartuti. Nggih, monggo Ibu. Ya Mbak, udah saya kirim di chat. Oke, Tapi sudah dikirim ya, di. tapi saya belum melakukan penelitian. Oke. Mm-mm. Oke. Belum ada penelitian. Itu judul aja. Oke, baik. Bentar, ini oke. Knowledge sharing untuk meningkatkan intention to stay Ya, Bapak nomor 2. melalui Betul, udah. Jadi, betul. sebentar saya. Oke, Bapak, maaf saya mute dulu nggih, Bapak. Oke. Nah, di sini. Knowledge sharing untuk meningkatkan intention to stay generasi Z melalui mutually constructive learning dan oke. Ini dua variabel ini mutually constructive learning dan kompetensi development ini memang mau digabung ya, Ibu? Iya, enggak Oke. maksudnya mutually constructive learning atmosphere Mm-mm. itu sendiri Mm-mm. dan kompetensi development. Itu sendiri. Iya, Oke, kalau sendiri-sendiri kan bisa gini. Kronologi melalui. berarti mungkin itu constructive learning itu dan kompetensi sebagai variabel mediasi. Bisa enggak seperti itu, Mbak Hanif? Variabel, oh oke, dia salah Mm-mm. satunya bisa menjadi variabel mediasi. Iya, Mau dijadikan gitu? iya. Bisa, kalau salah satunya mau dijadikan variabel mediasi, judulnya seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau semisal memang mau kedua hal ini mau dipisah gitu nggih, Ibu. Nah, Mm-mm. nanti bisa menjadi dua judul seperti ini. Oh, oke. Gitu. Jadi memang kita pisah nih. Kalau semisal datanya bisa dipisah nggih, pasti nggih. Ya, Karena ini kan dua mm-mm. hal yang berbeda. Oke, tapi kalau semisal Ibu mau menjadikan salah satunya menjadi mediasi, variabel mediasi gitu nggih. Nggak apa-apa. Judulnya sudah benar seperti ini, yang di atas ini. Oke. Oke, ini sudah mencakup semuanya kok Ibu. Ya, SMO-nya Mbak sudah Hanif, mencakup. saya Nggih. mau nanya, Nggih. kan biasanya itu, Heeh. misal kalau untuk dapat hibah dan sebagainya, Heeh. itu kan disarankan judul itu yang eye-catching begitu Nggih. ya. Nah, itu yang dimaksud gimana, Mbak Hanif? Nah, eye catching di sini maksudnya adalah tadi sudah ada SMO-nya, tidak terlalu terbelit-belit. Intinya kayak gitu, Ibu. Jadi sudah ada nih dengan kita melihat membaca judul itu sudah tahu maksudnya. Oh, ini tujuannya paper ini untuk ini, kayak gitu. Begitu, Ibu. Jadi sudah Apakah langsung harus terima. apakah harus dengan variabel yang penyebutannya itu aneh-aneh seperti itu kah, Mboten, Mbak? mboten, mboten Ibu, mboten. Kalau aneh malah terkadang memang banyak di Scopus malah tidak kita temukan referensinya. Jadi karena dia penyebutan variabelnya mungkin berbeda dengan yang lain gitu, nggih. Mungkin itu juga menjadi salah satu ciri untuk paper kita. Tapi nanti saat pencarian referensi akan sedikit susah gitu. Dan mungkin kita bisa gunakan variabel-variabel atau keyword-keyword yang sekiranya akan banyak ada di Scopus. Kayak gitu, Ibu. Kayak seperti knowledge sharing, terus habis itu constructive learning itu kan sudah banyak digunakan. Jadi Mhm. aman-aman saja kalau mau menggunakan kalimat yang seperti ini. Gitu, Ibu. Oke, oke. Nggih. Dari sini ada pertanyaan dulu, Ibu Ami. Enggak, sudah cukup nanti kalau anu saya mau tanya lagi. Oke, baik. Oke, Ibu Ami. Selanjutnya, Bapak Ibu. Bapak Samsul sudah dari Ibu Arfiana.
Apakah Ye, sudah? Mbak Ani. Oke, pripun Ibu sudah ada judulnya? Ya, itu saya tulis di apa? Di Chat chat nggih? itu. Ye, Oke. ye. Itu sebetulnya Nggih. bukan bukan judul disertasi saya. Nggih. Itu hanya salah satu variabel saja. Mm-mm. Hanya saya pengen pengen untuk yang eh publishnya itu dulu itu. Oke. Apakah memungkinkan dengan seperti itu? Izin saya itu dulu ya Ibu, translate dulu nggih. Ye. Terminal of Iron. Oke. Penentu penggunaan tablet iron folic pada anak Ye. perempuan. Oke, bukti survei. Nah, di sini hasilnya seperti apa nggak Ibu? Eh, Apa? Maksudnya ini kan memang saya ngambil studi sekunder dari Mm-mm. SDKI. Mm-mm. Nah, itu ada beberapa determinan untuk penggunaan tablet besi pada anak perempuan di usia 10 sampai 19 tahun. Mm-mm. Oke. Di sini kata dari penentu penggunaan ini maksudnya seperti apa? Misalnya, determinannya. Mm-mm. Ada beberapa sih, ada beberapa determinan sebentar. Ini misalnya kepatuhan dan sebagainya itu untuk Oke. ya, Berarti di sini Ibu hanya mau menunjukkan, nggih? iya, studi Men sekunder saja. Oke. Oke, 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 oke. Hanya hanya mau menunjukkan ini loh ada determinan kalau semisal Ya, penggunaan tablet ini untuk anak perempuan di usia ini kayak gitu nggak Ibu? ya, ya. Oke, baik. Kalau seperti itu judul ini udah bisa karena hanya ingin mendeskripsikan atau ingin menunjukkan gitu nggih. Ya, Jadi kata determinan ini nanti yang akan kita jadikan sebagai signifikansinya atau ya, kebermanfaatannya. Nggih. Lalu nanti tablet iron folic ini nanti akan menjadi metodenya. Lalu anak perempuan berusia ini, nah ini nanti akan menjadi objeknya. Bukti survei nasional ini nanti hanya keterangan tambahan saja. Begitu, Ibu. ya, Oke. Kalau hasilnya hanya menunjukkan seperti itu, nah itu judulnya sudah bisa. Tapi kalau dalam ya, hasil itu mungkin menunjukkan hal yang lain, kayak semisal em, penggunaan berlebih dapat menyebabkan ini pada anak perempuan usia 10 sampai 19 tahun. Nah, itu kan ada hasil yang berbeda. Nah, itu nanti bisa berubah lagi nih judulnya gitu. Tapi kalau misalnya itu eh, hanya nggih. oh enggak, kalau determinannya itu misalnya kita membedakan dari umur sekian sampai sekian, misalnya 10 Heeh, sampai 11, 12 sampai heeh, 15 gitu, heeh. kemudian 16 sampai 18 gitu, kemudian juga remaja yang sekolah dengan yang tidak sekolah, Oke. kemudian dari elementary school gitu, kemudian ada yang junior high school misalnya seperti itu. Oke, berarti judul ini sudah bisa, Ibu. Kalau hanya seperti Oh iya, penunjukan seperti itu, oke. J, Baik, ada J. pertanyaan lagi dulu, Ibu Arfi. Sementara itu, sementara itu dulu, J. Nanti mungkin untuk papernya nanti bisa konsul lebih lanjut lagi, Siap, J. siap, Untuk Ibu, oke, isinya, J. siap. J. Nje, baik, terima Terima kasih kasih, Ibu. Mbak Anifa. Nje, sama-sama Ibu Arfi. Oke, selanjutnya dari Bapak Raden Sarwani. Ya, makasih. Oke, Bapak Ya, sudah ada judul belum? incer-incer sudah aja. Iya, Judulnya ini seperti apa? apa, Bapak? Rencana satu judulnya. Ini dulu disertasi saya bikin. Cuman Mm-mm. memang zaman dulu kan saya di alumni UI Jogja, Mbak. UI Jogja, Mbak. Oh, nggih. Ya, jadi rencana judulnya saya dari Jambi, Mbak nih, Oh, nggih. Sumatera. Sumatera. Oh, nggih. Siap, Bapak. Nggih, Pak. Jauh sekali, Iya, nggih. iya. Iya. Jadi judulnya dulu dulu kan belum dimasukkan ke ini.
Belum ada sampai ke Jurnal. Oke. apa nih harus ikut Scopus atau enggak ada dulu. Cuman ini Jadi, masih bisa dipakai nggak, Mbak? Masih bisa dipakai nggak ya? Soalnya saya nulis ini apa? Nulis jurnal nggak pakai judul itu. Saya tetap oke. judul yang lain kan. Nah, Boleh, dicoba dulu aja. coba dulu ya. Judulnya Nggih. kalau dulu itu prinsip keadilan penguasaan hak atas tanah. Prinsip keadilan Keadil dalam penguasaan penguasaan hak hak atas tanah. Atas atas tanah. tanah. Oke. Nah, ini sebenarnya hasilnya sudah ada bahwa terjadi apa? Terjadi apa ketidakkonsistenan pemerintah terhadap penyelesaian pemberian hak atas tanah ini, di mana aturan undang-undangnya ada, ternyata dalam ranah kebijakan itu menjadi hilang. Sehingga saya membahas tentang hak guna usaha, hak guna HGU perkebunan. Hmm. Jadi HGU perkebunan itu ada dua, HGU Hmm. perseorangan, dan HGU dalam bentuk korporasi dalam skala besar. Di dalam Undang-Undang Nomor 560 itu sudah ada tentang HGU perseorangan dan HGU yang kalau perseorangan itu di bawah 25 hektar, kalau Hmm. dalam bentuk korporasi itu di atas 25 hektar. Juga Oke. itu di PP 40 juga sudah ada. Ada juga dijelaskan tentang aturan tentang HGU perseorangan dan HGU korporasi. Akan tetapi di dalam tahapan kebijakan, yaitu di peraturan Menteri Agraria, peraturan Menteri Perkebunan, salah satu perizinannya dari perkebunan itu tentang kriteria dua itu sudah tidak ada, sehingga Oke. mengakibatkan ya akhirnya HGU itu hanya dikuasai oleh korporasi besar. Korporasi yang kecil itu ya tidak muncul karena persyaratannya disamakan antara HGU perseorangan dan HGU korporasi, sehingga Oke, menyebabkan oke. menyebabkan akhirnya ya tidak diberikan, sehingga masyarakat pun akhirnya terutama kami yang orang-orang di Sumatera atau di Kalimantan itu ya main babat aja, mereka memanfaatkan hutan produksi yang dapat dikomersi atau hutan produksi sehingga dijadikan perkebunan, sehingga sekarang konflik itu seperti api dalam sekam gitu, sehingga menyebabkan suatu saat akan meletus terus antara korporasi dengan masyarakat masyarakat sekitar gitu. Itu hasilnya, Mbak, kira-kira. Oke. 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 Ini saya belum bisa menangkap untuk signifikansinya nih, Pak. Iya, apa tuh maksudnya? Sebentar. Untuk kebermanfaatannya. Hmm, perizinannya, Mbak, perizinannya itu sehingga tidak bisa diberikan karena di aturan kebijakannya tidak ada, tidak Hmm. dimunculkan lagi. Jadi sebenarnya kebijakan kan harus batal karena kebijakan itu bersifat lex specialis kan, itu kan aturan kebijakan harusnya batal, tidak bisa dipakai. Tapi itu menjadikan acuan dalam pemerintah dalam memberikan perizinan, seolah-olah ditutup-tutupin gitu loh, sehingga sampai sekarang HGU perseorangan itu tidak muncul, Mbak, sehingga akhirnya ya main tanam aja, sehingga itu konflik itu pasti akan muncul karena suatu saat karena yang memiliki perizinan itu adalah korporasi kan, perusahaan besar, usaha yang masyarakat yang tidak punya izin sama sekali, sehingga disebut dengan penebangan atau perambah hutan gitu. Nah, Hmm. isu-isu perambahan hutan itu salah satu adalah masyarakat yang mengolah tanah pada kawasan hutan dan menjadikan perkebunan. Gitu Oke. kira-kira hasil penelitiannya. Ya. Keadilan pengusaha. Eh, Hmm. Pelemahnya prinsip keadilan apa, Bapak? Penguasaan Prinsip gitu. keadilan penguasaan hak atas tanah. Prinsip keadilan penguasaan hak atas tanah. Ini kok Prinsip hak keadilan dan penguasaan hak atas tanah. melemahnya prinsip keadilan penguasaan hak atas tanah. Bukan melemahkan, prinsip prinsip keadilan penguasaan hak atas tanah. Enggak. Iya, maksudnya ini bisa disebut melemah enggak sih, Pak? Karena tidak ada kebijakan yang pasti gitu. Enggak, atau gimana? Eh, eh, Melemah dalam arti aturan mainnya itu tidak ada gitu loh. Hilang di Iya. dalam ranah kebijakan. Di ranah kebijakan itu hilang gitu. Tidak dijelaskan lagi tentang Oh, HGU gini aja. perseorangan. Hmm, Hilangnya ranah kebijakan. hmm. Oh, hilangnya, hilangnya ranah kebijakan. Hilangnya ranah kebijakan untuk
Hilangnya ranah kebijakan prinsip keadilan penguasa hak atas tanah. Oh gitu ya. Oh, hilangnya gitu ya. Ya, kenapa kok saya tadi kok memberikan tambahan ke lemahnya kayak gitu? Nah, sekarang di sini ada hilangnya ranah kebijakan karena biar langsung tahu nih, oh oke, ini mau menyoroti tentang apa kayak gitu. Gitu. Ya, Jadi ini ya, bisa iya. digunakan sebagai signifikansinya, Bapak. Terus metodenya adalah keadilan penguasaan hak. Terus tentang oh enggak, pengadilan penguasaan aja. Hak atas tanah ini nanti jadi objektifnya. Oke. Ya, karena Oh iya, iya. juga masuk ke tadi yang Bapak bilang kalau kebijakannya udah nggak ada nih, kebijakannya nggak konsisten kayak Iya, gitu. iya, betul, betul. Betul. Bisa bisa Bidangnya dirubah. hilang. Nggih, bisa dirubah seperti ini Bapak untuk Cantik, gitu. cantik, Pak. Gimana? Cantik nggak? Cantik Cantik, nggak judul? cantik ini Bapak. Bisa dipakai. Cantik ya. Nggih. Saya dipakai ya. Iya, tuh saya mau ngejar ini dulu, Mbak. Cinta dua ini. Mau lektor kepala. Belum Oke, lektor kepala karena nih. ini webinar Scopus, kejarnya Scopus aja Pak, jangan cinta dua. Siap, 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 siap. Amin, Baik, amin, amin, Pak. amin, amin. Rindu Nggih. Jogja saya, Mbak. Rindu Jogja, Mbak. Sudah 10 tahun lebih nggak ke Jogja lagi. Kami tunggu di Jogja, Bapak. Iya, saya S2 UGM, Mbak. S3-nya di UI. Oh, nggih. Jogja semua malah nggih. Oh, nggih, nggih. Tinggal di Prawiro Taman dulu. Oh, Pramila Taman. Nggih. Oh, Iya. sekarang itu udah jadi kawasan elit itu, Pak. Oh iya, banyak batik tuh. Pasar Prawiro Taman. Iya, betul. Ah, nggih, matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Sama-sama, Bapak. Ada pertanyaan dulu untuk judulnya? Sementara anu dulu, sementara saya ini. Tolong di chat ya, Mbak. Chat Oke, ya. saya kirimkan di chat Coba nih, dulu Bapak. nanti. Iya, iya, nanti saya pikir Baik. lagi. Siap, siap. Baik. Makasih. Nggih, Ya, matur sama-sama, nuwun. Bapak. Nggih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Sebentar, saya harus membuka catatan nih Bapak Ibu. Selanjutnya Mbak, ada Ibu. Jogjanya di ndi, Mbak? Mbak, Jogjanya di ndi? Kita di Turi Sleman, atas. Oh, oh, Turi ya. Itu tempatnya anu, tempatnya salak itu. Betul. Banyak kebun salak Pasar. di kami, Pak. Iya, saya beli dulu sana. Kok Iya, pulang itu. kami tunggu mainnya di Turi nggih, Bapak. Insya Allah, insya Allah. Sampai rindu Baik. Jogja kok. Iya. Nggih. Iya, iya, tenun, Mbak. Sama-sama, Bapak. Oke, selanjutnya dari Ibu Rosita. Apakah sudah bergabung, Ibu Rosita? Mbak Hanif, Mbak Enggak. Hanif mau Nggih. nanyain dengan Boleh, Bu boleh. Ani Gimana? ya. Nggih. Mbak Gimana? Hanif, itu kan yang tadi itu seperti ada kebermanfaatan, ada yang memengaruhi, dipengaruhi. Bukankah itu untuk penelitian yang ya, cenderung yang kuantitatif ya. Nah, kalau untuk penelitian yang kualitatif, yang prinsipnya kita itu menggali sesuatu untuk mengetahui sesuatu yang unik, apakah persyaratan untuk membuat judul itu berlaku? Harus ada method, signifikan, dan objektif. Nggih, sama saja Ibu. Tetap harus berlaku ada ketiga hal itu. Nah, biasanya kalau kita di kualitatif itu kita ambil dari hal gini, semisal hanya untuk mengeksplorasi kayak gitu. Jadi Mm-mm. kebermanfaatan yang lain. Kalau semisal Ibu hanya mau mendeskripsikan atau memberitahu, nah kayak gitu. Gitu. Artinya itu tadi dengan rumus method, signifikan, objektif berlaku untuk semua penelitian, Nggih, nggih, baik itu kuan maupun kual. nggih, leres, leres Ibu, nggih. Oke, Oke, terima kasih Mbak Anif. Nggih, Ibu. Oke, saya lihat dulu. Oke, Ibu Rosita, apakah sudah masuk? Apakah Ibu Rosi ini? Ibu Rosita Septiani, monggo Ibu. Ya, udah ada di chat Mbak Hanifah. Oke, siap. Saya buka chat. Ya, Oke, building competitive advantage. Oke.
Truck Sustainability B2B Relationships. Oke. Saya izin bahasa Indonesia kan ya Ibu biar enak. Membangun keunggulan kompetitif melalui hubungan biru yang berkelanjutan di operasi pelabuhan swasta Kepulauan Riau. Oke. Membangun keunggulan kompetitif. Building competitive advantage. Oke. Kalau kalau di bahasa Indonesia kan beda ya, tapi maksudnya Beda. tuh kalau di Indonesia kan tuh seperti Gimana? ini, membangun keunggulan kompetitif melalui hubungan B2B yang berkelanjutan dalam operasional pelabuhan swasta di Kepulauan Riau, Indonesia. Hmm. Gitu. Membangun melalui hubungan itu. Oke, oke. Berarti nanti ini signifikansinya adalah hubungan berkelanjutan ini ya, Ibu. Iya, betul. Oke, oke, oke. Bisa nih, Bu. Nanti jadi building competitive advance ini biar dia menjadi building competitive advance through sustainable B2B ini nanti dia jadi metodenya. Ya, Terus berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan ini jadi signifikansinya operasi pelabuhan swasta di Kepulauan Riau itu jadi objektifnya. ya. Ini spesifikasi di Kepulauan Riau nggih, Bu, nggih? Betul, betul. Karena ini juga memang menyangkut apa namanya itu disertasi saya. Oke, baik. Nggih, ini sudah bisa ini, Ibu. Untuk SMO-nya sudah masuk. Iya, itu kira-kira kalau tadi sebetulnya yang tadi pertanyaan dari Bu Ami juga, Mm, ini mm, kan mm, disertasi saya juga kualitatif. mm, mm, Nah, mm. itu apakah artinya tidak ada kesulitan gitu nantinya ya untuk bikin jurnalnya? Enggak aman Ibu. Kalau kesulitan di mananya? Kalau kualitas sebenarnya itu kan sama saja nggih. Mm, Kualitatif, kuantitatif, susunannya pun nanti akan sama. mm, Mungkin bedanya di discussion sama resultnya aja. mm. Gitu kan nggih. Oh, iya, iya. Nggih. Jadi nanti mungkin saat memasukkan hasil dan menyampaikan discussionnya aja yang berbeda, tapi secara umum sama semua kok Ibu dari judulnya, terus susunannya kayak gitu nanti sama kok. Oke, baik, baik. Oke. Oh, gitu. Oke, Iya, terima Ibu. kasih Mbak Nipa. J, ada pertanyaan lagi, Bu Rasi? Sementara nggak ada, berarti artinya judul ini sudah Bisa. baik ya, sudah, Oke. oke, oke. Oke, sudah oke, Ibu. Baik, makasih. Oke, sama-sama, Ibu. Selanjutnya, Ibu Hasna. Apakah sudah bergabung, Ibu Hasna? Oke, Ibu Hasna sudah bergabung. Judulnya sudah dikirim, Ibu. Oke, kita tunggu dulu, ya. Oke, apakah suara saya aman, Bapak Ibu? Aman, aman. Aman-aman, oke. Ini suaranya Ibu Hasna aja yang hilang nih. Ibu Hasna, apakah sudah bersuara atau belum? Ya, sambil menunggu, Mbak Hanifah mau Iya, tanya, boleh, kalau boleh. itu judul gimana ya? Kok maksudnya bisa berbeda? Seperti tadi kalau di Indonesia kan seperti ini, tapi kalau kalau saya menganggap apa namanya itu di Indonesia kan tuh artinya berbeda gitu. Mm, mm, Itu mm. masalahnya. Nggak masalah, nggak masalah. Karena kan nanti outputnya juga akan berbahasa Inggris, nggak, Ibu? Memang Oh, kan, oke. nggak, memang kalau ada pemindahan dari translate kan sedikit ya salah gitu, nggak. Asalkan saat kita bawa dari bahasa Indonesia itu sudah benar susunannya, ke Ya, bahasa Inggrisnya juga sudah oke. oke, baik, baik, Oke, baik. Terima kasih. oke, sama-sama, Ibu. Oke, Ibu Hasna, mohon maaf tidak ada suaranya, Ibu. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat, Ibu. Suaranya Ibu belum keluar. Tapi mic-nya sudah aktif. Kalau semisal Ibu menggunakan headset, mungkin bisa dicopot dulu. Saya sudah nyalakan. Enggak, betul. Ibu sudah menyalakan mic-nya, tapi belum ada suaranya. Kalau menggunakan headset, mungkin bisa dilepas dulu headsetnya, Ibu. Kita gunakan suara, bukan headset. Jadi, mikrofonnya dari laptop atau dari sudah lepas. Oke.
Tapi belum ada suaranya, Ibu. Atau mau dituliskan aja, Bu? Boleh. Ibu bisa tuliskan di kolom chat saja. Kita kita bisa ngobrol melalui chat. Saya sudah tulis bagian atas. Oh, oke. Saya yang tidak bisa melihat nih berarti ya. Bentar Bapak Ibu, saya scroll dulu. Oke. Atau seperti ini, from structure. Oke, sebentar saya. Evaluating a hybrid tool can be model was. Oke, kita tuliskan dulu di sini. Dua judul. Oke, apakah ini tapi intinya sama nggih berarti ini, Bu? Maaf, maksudnya dari satu data nggih. Sudah penelitian. Oke, sudah penelitian. Oke, baik. Kita coba copy paste dulu. Kita lihat bahasa Indonesianya. Atau Ibu mau nuliskan bahasa Indonesianya boleh, Ibu. Oke. Pengembangan model pembelajaran desain. Oke, menulis esai. Pengembangan model pembelajaran menulis esai. Oke, coba kita lihat dulu kalau bahasa Indonesianya. Judul disertasi pengembangan model pembelajaran menulis esai. Yang saya ambil bagian kuantitatifnya. Oke, baik. Tidak terlihat. Dari struktur ke substansi studi kuasi eksperimental tentang pendekatan hibrida berbasis domain dan genre dalam penulisan argumentatif siswa sekolah menengah di Indonesia. Oke, dari siswa SMK nggih. Masih model pembelajaran hibrida berbasis domain, kira sebuah studi kajian. Oke, dari struktur ke substansi ini agak from structure to substance ini agak sedikit ambigu gitu ya. Mending pakai yang kedua aja Ibu. Evaluation evaluating a hybrid domain general base. Oke, salah model akuasi. Oke, evaluasi model domain sebuah studi sekali. Oke, ini juga ini nanti hasilnya seperti apa nggak Ibu? Ibu berkenan menulis panjang nggak? Judul aslinya pengembangan model pembelajaran menulis esai argumentasi berbasis TAP, terintegrasi pendekatan berbasis genre. Oke, berarti kan ini nanti outputnya akan ada model pengembangan nggak Ibu? Maaf, outputnya akan ada model pembelajaran. Oke. Hmm, sebentar. Wait. Ya, pengembangan model pembelajaran menulis esai argumentasi evaluasi model pembelajaran. Atau kalau enggak, kalau sudah ada hasilnya berupa modelnya gitu nggih, mungkin bisa dilangsungkan saja. Hasilnya ada model yang dikembangkan untuk memudahkan siswa dalam menulis esai. Nah, modelnya itu apakah ada istilahnya atau apakah ada namanya, Ibu? Untuk model pengembangan itu, hasilnya itu. Duh, saya bingung untuk meletakkan ini nih.
Oke, pengembangan model. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kalau kasusnya kayak gini nggih, ada pengembangan model pembelajaran, mungkin nanti bisa langsung dituliskan aja model pembelajaran yang baru itu apa. Model pembelajaran. Nah, ini nanti mungkin saya kurung dulu kalau misal sudah ada dari sebenarnya modelnya model RTS. Oke. Model itu dari integrasi TAP. Genre based approach. Oke. Model RTS. Memudahkan siswa dalam menulis riset tata sistem dengan 3 fase. Ini kan bisa digunakan untuk memudahkan. Oke. Model pembelajaran RTS gitu ya. Bisa ditulis gini ya Ibu. Model pembelajaran RTS. Siswa dalam menulis esai. Oke. Ini bentar, saya agak sedikit ragu dengan ini, Bu. Esai argumentasi berbasis TAP terintegrasi pendekatan berbasis genre. Kalau semisal saya tuliskan nih, Bu, model pembelajaran RTS ini kan adalah model pengembangannya, nggih, untuk mempermudah siswa dalam penulisan esai. Apakah ada lanjutannya lagi nggak, Bu, untuk penulisan esai ini? Apakah bisa kita tuliskan untuk menulis esai argumentasi berbasis ini? Oh, enggak, nggih. Cuman sampai di esai aja berarti nggih, Ibu. Riset tata sintes dengan 3 fase. Esai argumentasi. Oke. Bisa kayak gini nih, Bu. Jadi kita sudah langsung em, menunjukkan model pembelajarannya yang baru itu. Kan ada model RTS nih. Jadi langsung kita tunjukkan aja gunanya untuk apa? Untuk mempermudah. Jadi model pembelajaran RTS untuk mempermudah siswa dalam menulis esai argumentasi. Jadi model pembelajaran ini nanti bisa jadi em, metodenya. Lalu untuk mempermudah ini bisa jadi signifikansinya. Yang terakhir adalah siswa dalam menulis esai argumentasi adalah objektifnya. Gitu Ibu, saya tuliskan G. S M O. Signifikansinya adalah untuk mempermudah. Metodenya adalah model pembelajaran RTS karena kan sudah ada pengembangan dan sudah ada hasilnya nih. Jadi bisa langsung di spesifikan saja, langsung ditunjukkan aja dari hasilnya itu seperti apa, lalu kebermanfaatannya seperti apa. Begitu nggih Ibu? Atau apakah ada pertanyaan dulu nih Ibu? Bisa diketikkan kalau ada pertanyaan untuk judul yang saya kemukakan ini Ibu. Oke. Saya izin keluar dulu, Bu, baru masuk lagi mau ngomong soalnya. Oke. Baik, 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 baik. Mungkin sambil dikasih yang lain dulu. Oke, boleh Ibu. Oke, sambil menunggu Ibu Hasna untuk live gitu nggih, lalu join lagi, kita mungkin masuk ke Ibu Haryani. Monggo dipersilahkan Ibu. Oke, sudah ada nih kekurangan zat gizi. Oke. Ibu Haryani bisa on mic nggih? Iya. Oke, sudah terdengar. Ini bagian dari tahapan awal disertasi saya, Mbak. Heeh. Nah, Nggih. ini selain awalnya studinya kualitatif. Jadi Heeh. mengukur penyediaan makanan di pondok pesantren. Heeh. Iya, data yang diperoleh nilai-nilai zat gizi dari eh, menu makanan yang disediakan oleh pesantren. Jadi Oke. datanya memang deskriptif gitu, Mbak. Bisa Hmm, nggak seperti ini? kekurangan zat gizi pada penyediaan makanan di pondok pesantren meningkatkan risiko.
Oke, bisa Ibu atau seperti ini. Peningkatan resiko anemia. Risiko anemia tersebut peningkatan risiko anemia pada remaja putri karena bukan karena peningkatan risiko anemia kekurangan zat gizi pada penyediaan kekurangan. Kalau ini kita peningkatan risiko anemia pada remaja putri pada pondok pesantren. Oh enggak, bisa ding Bu yang lebih enak yang atas ding nanti. Kekurangan zat gizi pada penyediaan makanan di pondok pesantren meningkatkan resiko anemia. Peningkatan resiko anemia pada remaja putri karena kurangnya gizi dalam Ini yang di datanya yang ada kan hanya penyediaan makanannya saja ya, Mbak. iya. Maksudnya Mm-mm. ke risiko ke dampak anemianya nggak diukur gitu. Itu boleh Mm. tetap munculkan risiko itu, Mbak. Oke, jadi ini hanya ada data peningkat dari ini nggih Ibu. Penyediaan makanannya. Oke, penyediaan Karena makanannya. ini Oke. data awal gitu sebelum Mm-mm. ke tahap berikutnya. Oke. Boleh Ibu, bisa bisa. Nah, ini bisa jadi dua opsi nih, Bu. Mau yang atas atau yang bawah itu sama aja. Sama-sama bisa digunakan. Cuman kalau di yang bawah, yang saya tulis itu, dia nanti lebih meng-highlight ke signifikansinya, peningkatan resiko anemia ini. Nah, kalau di yang Ibu nanti, yang di atas itu, kurangnya zat gizi pada penyediaan makanan itu adalah metodenya. Gitu. Jadi ini sama-sama bisa digunakan tergantung Ibu mau meng-highlight metode atau signifikansinya atau kebermanfaatannya gitu. Tapi ini nggak masalah ya, Mbak. Maksudnya kan data terkait dengan anemianya itu belum ada gitu. Karena Hmm, ya tadi yang dipotret baru ke penyediaan makanannya saja. oke. Kalau semisal kita menyoroti penyediaan makanannya saja, Ibu, kira-kira resiko selain anemia mungkin ada yang lain nggak? Iya, ya data yang dimiliki sih cuma itu saja karena memang awalnya memotret penyediaan makanan outputnya memang ke risiko anemia gitu. Hanya saja di tahapan satu penelitian ini belum belum sampai mengukur kondisi anemianya. Dan untuk penyediaan makanannya kan itu kualitatif ya, Oke. data kualitatif. Nah, ini Tapi nanti ada data kuantitatifnya, ada oke. data kuantitatif nilai Oke. gizinya. Yang saya pikirkan adalah ini nanti di bagian resultnya mau seperti apa, Ibu, yang ditampilkan? Yang ditampilkan nilai gizi dari makanan yang disediakan pondok, dari energinya, protein, zat besi, vitamin. Oke, bisa Ibu. Oke, oke. Bisa, karena setelah ini akan ada penelitian lanjutan gitu, nggih, Ibu, nggih. Iya. Oke, nanti mungkin bisa disebutkan dalam limitasi kesimpulannya. Oke. Kasih. Iya, Ibu. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Cukup kalau untuk itu. Oke, Boleh di baik. copy ya Mbak ini. Boleh dua-duanya? Iya, Salah satunya yang saya tulisin aja ya, Bu, yang peningkatan iya, resiko anemia. Oke, baik, saya kopikan. kasih. Oke, sudah bisa, Bu. Oke. Ibu Oh iya, Hanif, selamat selamat malam Ibu Hanifah. INJ sudah terdengar ini. Sudah terdengar Ibu? Sudah. Iya, mohon maaf Ibu. Tadi ada kesalahan pengaturan di Mac saya, jadi saya pakai Oke. tablet dulu. Oke. Maaf ini Bu, Iya, gimana, Ibu? ini kan penelitian saya itu Mm-mm. pengembangan model pembelajaran Mm-mm. dari modelnya Tolmin yang Mm-mm. diintegrasikan dengan pendekatan berbasis genre tadi. Mm-mm. Mm-mm. Itu kan kalau pengembangan ada tiga Mbak ya, ada kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Cuman saya mau ambil bagian eksperimentalnya saja. Oke. Di bagian eksperimentalnya saja dari penelitian saya. Jadi dari beberapa variabel yang ada, hanya bagian tersebut yang ingin saya ambil untuk fokus saya nanti Mbak.
Makanya Oke. saya tadi sajikan yang contoh judul di atas. Mm-mm. Ya, jadi ini evaluasi model pembelajaran hibrida itu maksudnya integrasi. Saya juga kurang kok bisa beda pas saya pakai DeepL. Oke. Hibrida maksudnya itu integrasi Tolmin dan genre gitu maksudnya. Oke. Ya cuma pas saya masukkan ke DeepL itu langsung jadi hibrida. Ya, Oke, nggak jadi apa-apa. iya, jadi maksudnya evaluasi itu ingin mengevaluasi model pembelajaran Tolmin dan genre tadi dari Hmm? segi eksperimentalnya untuk bukan peningkatan, selebih ke mempermudah siswa Mm-mm. dalam menulis esai argumentasi gitu. Mm-mm. Oke, Iya, berarti di sini belum membicarakan tentang model pembelajaran yang baru ini ya, Ibu? nggak usah, karena kalau mau mengambil itu Mm-mm. harus harus menggunakan ketiga variabel yang saya bilang tadi, Mbak. Oke. Iya, sementara saya belum mengolah semuanya, saya hanya ingin mengambil satu bagian saja untuk data yang ada dulu. Ya, Oke. Pembelajaran. Mungkin evaluasi model Mm-mm. Tolmin, Tolmin dan pendekatan genre. Iya, iya. Dari studi itunya, Mbak, kuasi eksperimentalnya dalam untuk mempermudah siswa menulis esai argumentasi, ya, di SMA gitu. Oke. Studi eksperimental gitu ya maksudnya. Oke. Apakah harus dituliskan gitu Mbak atau gimana? Yang ini ya, Bu, sebuah studi kuasi eksperimental ini, Iya nggih. betul. Ya. Oke. Kalau semisal mau dipertegas boleh. Jadi nanti ditulisnya seperti ini. Nah, gini, evaluasi model teknologi pendekatan kira untuk mempermudah siswa menulis esai argumentasi, sebuah studi kuasi eksperimental. Lalu untuk keterangan tentang SMK-nya nanti bisa dimasukkan ke dalam keyword aja. Oh Jadi iya, bisa oke oke. menengah ke atas G gitu. Untuk judulnya bisa digunakan ini, Bu, kalau semisal berkenan. Ini sudah mencangkup Hmm, SMO-nya gitu. oh gitu. Oke. Ini evaluasi atau evaluating itu artinya evaluasi atau yang mengevaluasi Mbak? Saya Evaluasi, mengevaluasi itu bisa. Atau evaluating itu masuk ke mengevaluasi atau evaluasi saja yang digunakan Mbak? eval Mengevaluasi. evaluasi aja juga nggak apa-apa, Bu. Oh gitu. Karena Mm-mm. sepertinya akan beda beda makna nanti Makna. kalau misalnya evaluasi dengan mengevaluasi itu kan dasar dan kata kerja. Oke, oke. Kita bisa pakai evaluasi ini aja. Oh gitu. Tinggi. Betul. Evaluasi Evaluasi. model Tolmin dan pendekatan genre untuk mempermudah siswa menulis esai argumen. Titik dua, Oke. sebuah studi kuasi eksperimental. Gitu, Ibu. Berarti ini yang saya ambil nanti, Mbak. Ini kan di penelitian saya kemarin itu ada kelas kontrol dan kelas eksperimennya. Mm-mm. Apakah bagian itu data yang harus saya masukkan atau apanya yang mungkin harus dimasukkan ke dalam paper tersebut? Mungkin kalau dari judul bisa dua hal itu saja dulu, Ibu. Ya. Oke, jadi kontrol dan juga eksperimentalnya dulu aja. Oh iya, iya. Jadi Oke. hanya fokus di situ, Mbak ya? Betul, Iya. betul, 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 betul. Oke, ada pertanyaan, Ibu? Ya untuk sementara itu dulu. Oke, Ya. siap. Perlu saya kopikan untuk judul ini? Perlu ya, ya. Oke, Boleh. Boleh baik. saya supaya saya bisa tulis ulang, Mbak. Ya. Baik, Ibu. Siap. Ya, sudah saya kirimkan ke dalam chat ya, Ibu. Ya, makasih. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Ibu I Gusti Ayu. Oke. Sebentar. Oke, Ibu I Gusti, monggo silahkan. Sudah ada judulnya? Sudah di chat Sudah di chat. Oke. kolom chat. Oke. Representasi suplemen term perempuan, pandangan tokoh perempuan terhadap gerakan Aceh Merdeka dalam novel Payani karya Ida Fitri. Ini tujuannya gimana nih, Bu? Mau memperlihatkan apa ya?
pandangan tokoh-tokoh perempuan itu di dalam novel itu kan ada 4 perempuan ya. Nah, Nggih. itu mereka masing-masing punya pandangan yang berbeda Oke, hanya terhadap gerakan GAM atau dia apa ya istilahnya pro kontra gitu ya dengan antara GAM-nya dengan tentara pemerintah itu kan beda-beda gitu. oke oke oke. Di sini hanya ingin memperlihatkan pandangan tokoh aja nggih. Oke, kalau semisal Iya. tujuannya hanya seperti itu, nanti dalam hasilnya gimana, Ibu? Ya hasilnya bahwa ternyata memang ada ambivalensi itu. Jadi mereka itu memang memang bingung begitu ya. Kadang-kadang pro sama GAM, kadang-kadang pro sama tentara pemerintah. Jadi tergantung tergantung dari apa namanya ya ini budaya mereka gitu. Hmm, oke 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 oke. Jadi kalau semisal em, tujuannya hanya memperlihatkan dari pandangan tokoh yang ada di novel tersebut gitu, nggih, Mm-mm. mungkin bisa menggunakan judul ini, representasi Mm-mm. suplemen perempuan. Nggih. Sebentar, sebentar, Ibu. Mohon izin saya. Itu di Oke, iya, mulut iya sudah. Oke, mungkin bisa menggunakan judul ini, Bu. Ini sudah bisa. saya. Mm-mm. Oke, nanti representasi subaltern ini nanti jadi kebermanfaatannya gitu, nggih. Lalu pandangan tokoh perempuan itu nanti jadi metodenya terhadap gerakan Aceh dalam novel ini jadi objeknya. Gitu, gini. Gimana gimana? Kayaknya Saya bukan tulis. gini ya, yang soal perempuan itu metodnya, Nggih. pandangan tokoh perempuan itu objektifnya, kayak gitu ya. Kak, Kebermanfaatannya melihat pandangan tokoh perempuan. maksudnya makanya saya pertama awal tuh nanya, ya apakah perlu kata kerja ya di situ. Jadi misalnya kalau saya bilang representasi subaltern perempuan untuk mengungkap pandangan perempuan. Kalau mau begitu kan jadi panjang ya. Kalau pakai Untuk kata kerja mengungkap. gitu. Maksudnya mau mengungkap pandangan tokoh perempuan ini terhadap GAM itu. Oke, Maksud kalau saya gitu, apa perlu pakai kata oh, kerja gitu untuk mengungkap? Kan nggak usah ya, iya, bisa titik dua aja gitu boleh kan? kalau kalau semisal kayak gini nanti pemaknaannya beda untuk Gimana? kebermanfaatannya. Tapi kalau Ibu mau menambahkan untuk mengungkap, nanti Mhm. jelas. Jadi yang Ibu mau kan ini, kebermanfaatannya kan maunya ini, Oh gitu. gitu. Signifikannya itu ya di situ. Mm-mm, betul. Jadi kalau kalau seperti ini nanti tulisannya representasi ini jadi metodenya betul kata Ibu. Terus yang kuning itu nanti jadi Enggak. signifikansinya mengungkap ini Heeh. signifikansi Iya, yang kuning itu pandangan untuk ininya, kebermanfaatan. signifikannya kan. Betul, betul. Yang merah nanti objeknya. Yang merah objeknya. Heeh. Lalu Dalam karya ini adalah keterangan aja. Dalam karya ini adalah keterangan ya aja. keterangan. Betul. Mau saya tuliskan lagi nih, Bu, atau Boleh, gimana? boleh. Hmm. Oke. Ini adalah M-nya. Lalu ini adalah signifikansinya untuk mengungkap. Gini, Bu. Hmm. Ya, Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? ya sementara itu dulu. Oke, Ya, baik. Nanti jika ada terima pertanyaan, kita kasih. Ya. ke grup langsung. Baik, Ibu. Selanjutnya, Ibu Herawati. Silahkan. Bentar, saya cek dulu nih, Ibu Herawati. Oke, ada nih. Monggo silahkan, Udah di Ibu. chat, Mbak. Iya, Udah di chat. sudah di chat. Oke. Development. Development of soup containing ecoenzyme. Oh, ini dua juga, Kak, Ibu. Iya, mirip.
tapi sebenarnya sama. Oke, sebentar. Development of soup containing ecoenzyme from organic waste. Oke, pengembangan sabun yang mengandung enzim ramah lingkungan yang diperoleh dari limbah organik. Oke, jadi ini tujuannya untuk pengembangan sabun organik ya, Ibu. Betul Iya, seperti Bu. itu. Oke. Untuk dimasukkan dalam formulasi sabun. Pengembangan sabun yang mengandung enzim ramah lingkungan yang diperoleh dari limbah organik. Tujuannya adalah untuk pengembangan sabunnya. Hasilnya seperti apa, Ibu? Dalam hasil penelitian ini, bagaimana, Ibu? Oh, jadi ekoenzim itu nanti dicampur jadi sabun, Mm-mm. bahan-bahan lain, terus bisa digunakan. Manfaatnya banyak begitu. Oke, Dan oke. bagusnya karena dia dari limbah organik. Artinya mengurangi sampah, terus ada manfaat. Oke, 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 oke. Kalau dilihat dari tujuan dan hasil, judul ini udah bisa nih yang atas nih, Bu. Pengembangan sabun yang jadi development of soap containing ecoenzyme derived from organic waste. Bisa. Jadi pengembangan sabun itu nanti jadi kebermanfaatannya. Lalu containing ecoenzyme itu nanti jadi metodenya from organic waste itu nanti jadi objeknya. Gitu, Ibu. Yang atas ini malah lebih enak. Oke, iya Hmm. Mbak. Terima kasih. Oke, apakah perlu saya tuliskan SMO-nya? Iya, boleh, boleh. Oke, baik. Development. Oke. Organic waste. Nah, seperti ini, Bu. Mau di capture atau saya kirim ke chat? Di chat aja Mbak, soalnya di capture kadang-kadang nggak jadi. Oke. Minta tolong. Baik, saya Makasih kirimkan. Oke, Mbak. Ibu. Oke. Oke, selanjutnya. Bentar, Ibu Herawati ada pertanyaan dulu nggak? Iya, ini jadinya Mbak nantinya bisa ke jurnal berapa gitu, ketiga gitu atau Wah, ini bisa atau kemana? gimana? Bisa kemana aja, Ibu? Oh gitu. Tergantung keoptimisan Ibu mau dibawa kemana. Maunya sih ya yang bagus. Karena mikir-mikir mahal kalau kisah tuh. Sebenarnya kalau belum tentu juga sih, Bu, karena ada juga Q1 yang murah Oh gitu. gitu. Nanti kita berikan tipsnya untuk mencari yang murah. Oke, Oke, siap. Ibu. Siap. Oke, Makasih Ibu. Mbak. Oke. Selanjutnya dari Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Apakah sudah ada di grup? Maaf, apakah masih bergabung? Oke, sepertinya tidak ada nih Ibu Dian. Ibu Novita Ristianti. Ya, Oke, Ibu. Silahkan. Untuk eh, judulnya? sudah saya tulis di chat itu tadi. Oke. Mbak. Saya scroll Ibu bentar. Ya, Oke. Unan-unan tradition ini nggih. ya, Oke. Oke.
Unan-unan tradition as local wisdom. Kalau bahasa Indonesianya kayak gimana nih, Bu? Saya takut bahkan nanti salah arti nih. Apakah benar kayak gini tradisi unan-unan sebagai kearifan lokal suku Tengger untuk memperkuat keterampilan hidup bersama bagi siswa sekolah menengah? Betul seperti itu, Bu, yang dimaksud. Iya, ini sekolah. Jadi gini, sebenarnya yang mau saya perkuat itu adalah dari 4 pilar keterampilan hidup siswa dari UNESCO itu. Jadi kalau yang pilar keempat itu kan eh, apa learn to live together. Nah, ini saya masih agak kesulitan untuk menemukan diksi yang tepat gitu untuk living together karena eh, ketika saya pernah membuat angket gitu, saya buat di Google Form gitu, saya tulis living together, itu ternyata di ban gitu. Salah arti soalnya. Ya, salah arti. Nah, makanya ini untuk saya bisa menemukan apa kata-kata yang tepat yang sesuai dengan UNESCO itu apa. Karena kalau di sini kalau ditulis misalnya keterampilan hidup bersama ini hidup bersama yang seperti apa yang nantinya pembaca itu bisa langsung mengarah kepada pilar UNESCO itu gitu. Kalau keterampilan hidup bersama ini kan sepertinya hidup bersama umum gitu ya. Nah, sedangkan yang mau saya tuju itu adalah pilar hidup dari UNESCO itu gitu. Kalau Learning. Mm-mm. kalau kita sebutkan 4 pilar dari UNESCO itu ada kata lainnya nggak, Ibu? Maksudnya gimana? Jadi penyebutan 4 pilar UNESCO itu apakah ada kata lain nggak kayak semisal istilah yang lain kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, memang 4 pilar itu, 4 pillars itu. Oke, kalau memang seperti itu, nanti kalau kita sebutkan 4 pilar kurang juga. Oke, tradisi anak-anak sebagai kearifan lokal untuk memperkuat keterampilan hidup bersama. Jadi di sini tuh ketika tradisi ini jadi tradisi una-una ini ada di dalam ada di dalam indikatornya keterampilan hidup bersama gitu. Jadi bahwa di dalam masyarakat suku Tengger ini ketika melakukan tradisi itu eh, apa namanya tidak melihat latar belakang dari keyakinan gitu atau religi gitu. Jadi mereka semua apa melakukan tradisi ini bersama-sama sehingga ini ada di dalam eh, apa ada di dalam indikator keterampilan hidup bersama ini gitu. Sehingga sebenarnya kehidupan bersama seperti itu yang diharapkan oleh UNESCO Hmm. untuk eh, apa namanya untuk keterampilan hidup student gitu, anak-anak khususnya untuk yang kalau saya di sini sekolah menengah pertama ya gitu. Oke, bisa kayak gini nih, Bu. Tradisi unan-unan untuk memperkuat keterampilan hidup bersama dalam kearifan lokal suku Tengger. Jadi, kita bisa sedikit menyamarkan untuk keterampilan hidup bersama ini dengan ini nih ada tambahan nih kearifan lokal suku Tengger. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini nanti bisa kayak oh oke yang dimaksud adalah keterampilan hidup bersama dari kearifan lokalnya suku Tengger nih kayak gitu. Gitu gimana? Oh ya bisa bisa. Gitu. Jadi Berarti nanti maaf. tetap ada SMO-nya nanti Bu. SMO-nya tetap tetap masuk gitu. Metodenya adalah ini. Terus memperkuat keterampilan hidup. Oh enggak. Memperkuat keterampilan hidup bersama. Oke, benar. Ini nanti jadi signifikansinya. Lalu objektifnya adalah
bagi siswa. Keterisian memperkuat yang bersama dalam kearifan lokal suku Tengger. Tetap harus dimasukkan. Objeknya berarti Siswanya itu, Bu. siswanya ya. Oke. Gini nanti, Bu. Aduh. Jadi tradisi unan-unan. Tradisi unan-unan untuk memperkuat keterampilan hidup bersama dalam kearifan lokal suku Tengger bagi siswa sekolah menengah. Gitu. Penjabarannya nanti tradisi unan-unan itu sebagai metodenya atau variabel yang dipengaruhi adalah siswa, tujuannya untuk memperkuat keterampilan hidupnya. Begitu, Ibu. Nah, ya berarti di sini ada sedikit perbedaan ya. Mm-mm, Kalau yang judul yang di atas itu yang pertama itu kan mm-mm, dia menyatunya dalam kearifan lokal gitu. Jadi kan jadi mengecil ya. Jadi mm-mm, tradisi Unan sebagai kearifan lokal kan gitu ya. mm-mm, mm-mm, Kalau nggih. eh, yang di kedua ini tradisi Unan Oh, dalam kearifan lokal suku Tengger. Jadi di sini kearifan lokal suku Tengger yang di judul kedua ini saya menjelaskannya jadi lebih umum ini kalau di sini kalau dilihat ya. tradisional untuk memperkuat keterampilan bersama dalam kearifan lokal. Sebagai kearifan lokal. Karena kearifan lokal di suku Tengger itu kan banyak. Nah, Oke. sedangkan saya mengacunya itu kepada tradisi Unan-Unan ini sebagai kearifan lokal. Jadi sebagai salah satu kearifan lokal gitu. Sedangkan kalau yang di judul kedua ini kearifan lokal suku Tengger yang umum nanti saya akan menjelaskan gitu ya. Enggak, Ibu. Atau kalau enggak, nanti tradisi ulang untuk memperkuat keterampilan sebagai sebagai kearifan sebagai dalamnya bisa diganti sebagai sebenarnya sih, Bu. Gini. Nah ya, tinggal gitu aja ya. Nanti bisa dihubungkan antara kearifan lokal suku Tengger ini dengan tradisi unan-unan ini, gitu. Oke, Oke. oke. Terus gini Mbak, sebenarnya apa namanya Mm-mm. ada beberapa lagi tradisi yang ini juga ingin ingin saya angkat gitu. Oke. Untuk memperkuat keterampilan hidup ini. Iya, karena oke, keterampilan hidup dan juga ada yang terkait dengan peningkatan yang saya kaitkan dengan apa SDGs itu loh, Mbak, SDGs. Oh, nggih. Oke, apa namanya Ibu? Yang Ini dari itu ya. seperti apa? Kebermanfaatan itu ya, kebermanfaatan itu ya. SDGs itu eh ya. ya SDGs. Oke. Mungkin, nah oke. Kalau semisal ada variabel lain, kalau sekiranya itu bisa kita bahas menjadi paper kedua, alangkah baiknya kita jadikan paper lagi satu. Gitu. Oke. Hmm. Jadi biar nggak menumpuk hanya di satu paper dengan data yang banyak. Hmm. Gitu. Oke, berarti gini misalnya gini Mbak, kalau di sini kan tradisi Unan-Unan ya. Mm-mm. Tapi saya membuat paper yang lain Mm-mm. dengan tradisi yang lain Mm-mm. dan eh, untuk tujuannya kearifan lokal tujuannya untuk keterampilan hidup bersama juga itu bisa ya Mbak ya? Bisa, karena kan menggunakan tradisi yang lain mungkin lebih kompleks gitu, nggih. Hmm. Atau lebih pembahasannya lebih sebentar. Sebenarnya kalau semisal variabelnya membahas hal yang sama untuk memperkuat keterampilan, tapi tradisinya berbeda, kalau Hmm. dirasa datanya nggak terlalu banyak, itu bisa dijadikan satu. Kecuali kalau semisal tradisi unan-unan ini juga bisa untuk hal yang lain, nggak cuma untuk memperkuat keterampilan hidup. Nah, semisal ada variabel yang lain, nah itu baru bisa Ibu jadikan paper baru. Tradisi baru dengan tujuan yang baru.
untuk memperkuat hal yang lain gitu. Tapi kalau semisal sama-sama bisa hanya untuk memperkuat keterampilan hidup, bisa langsung dituliskan aja tradisi kearifan lokal suku Tengger untuk memperkuat keterampilan hidup kayak gitu. Nah, nanti untuk tradisinya apa saja dimasukkan ke dalam keywordnya. Tradisi unan-unan, lalu tradisi yang kedua apa, kayak gitu. Kalau Y-nya itu sama. Tapi kalau berbeda, bisa dijadikan paper, opsi paper yang lain, kayak gitu. Dan kalau ada pengembangan mungkin, semisal eh, setelah dari judul ini ada pengembangan dengan tradisi yang lain untuk memperkuat keterampilan hidup. Nah, itu kan pembahasan yang berbeda, nggih. Itu boleh dijadikan paper lagi, kayak gitu. Ya, oke Mbak. Berarti ini jelas seperti ini ya. Nggih, Ibu, seperti ini. Ada Oke. pertanyaan lagi, Ibu? Ini Mbak, kalau saya mau angkat tentang ini, pembelajaran berbasis budaya lokal. Mm-mm. Karena ini adalah pembelajaran yang kita lakukan gitu. Eh, untuk meningkatkan eh, pendidikan yang berkualitas gitu. Oke. Pembelajaran budaya lokal, nggih, menggunakan budaya Berbasis budaya lokal untuk meningkatkan, sebagai upaya, iya, mm-mm, untuk meningkatkan meningkatkan pendidikan yang berkualitas. pendidikan. Nah, oke, basis budaya lokalnya ini nanti bisa disebutkan langsung aja. Budaya Ah, lokal apa, kayak gitu. hmm, Mm-mm. Terus untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Oke, berarti ini sudah harus ada hasil bahwa memang dari pembelajaran yang kita gunakan yang berbasis budaya itu memang sudah terbukti dapat meningkatkan. Nah, itu nanti silahkan ini bisa kalau semisal mau dijadikan paper selanjutnya. Cuman di sini nanti silahkan nanti dipertegas lagi berbasis budaya lokal. Nah, budaya lokalnya yang mau dipakai itu apa? Kayak gitu. hmm. Jadi Oke, dipertegas. baik-baik. Jadi kalau misalnya ini kan saya dapat tapi belum belum fix ya. Nanti Oke, kalau misalnya setelah ini saya konsultasi untuk judul yang lain, enggak apa-apa ya Mbak Nifani. boleh Ibu. Silahkan bisa japri atau di grup. Iya, Oke. Ada pertanyaan lagi, Ibu? sudah, ya Mbak. Sudah. Makasih. Baik. Oke, terima kasih, Ibu. Oke, ini Ibu Dian apakah sudah bergabung atau tidak ada? Oke, baik Bapak Ibu, karena sudah semuanya gitu, nggih. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu? Judul-judulnya sudah aman, nggih? Saya Mbak Nggih, Anissa, gimana? Iya, Ibu Hasna. ya, ya. Jadi ini saya baru fokus juga sedikit setelah mendengar semuanya. Jadi gini Mbak, eh, penelitian saya ini kan sebenarnya sudah banyak sekali. Saya coba mencari di Scopus itu beberapa waktu yang lalu. Heeh, Ternyata memang sudah banyak, tetapi heeh. eh, kesenjangannya sebenarnya ada ruang yang belum sempat terjawab di beberapa penelitian kemarin. Misalnya di Heeh, Tolmin itu ada rebutal dan ada namanya rebutal dan heeh. apa sanggahan gitu yang memang menjadi krusial di penelitian-penelitian lain, Mbak. Oke. Apakah boleh saya tampilkan itu saja? Saya coba ramu karena hasil penelitian kemarin itu siswa saya kemarin bisa menulis sanggahan Heeh. dengan hasil integrasi model Tolmin dan pendekatan genre tadi. Jadi lebih fokus ke eh, saya coba ini memperkuat kemampuan rebutal memperkuat kemampuan rebutal siswa, Heeh. efektivitas pendekatan berbasis genre, efektivitas pendekatan berbasis genre terintegrasi model Tolmin bagi siswa yang mengalami kesulitan menulis esai. Oke. Iya,
Beberapa Jadi dia saat. lebih karena saya dari semua kesenjangan gap yang ada, Mbak, sebenarnya sudah terjawab di penelitian lain. Cuman memang temuan yang saya dapatkan kemarin itu saya fokus di kemampuan siswa mampu memberikan sanggahan dalam esainya. Jadi lebih ke Oke. situ karena kan kalau dalam penulisan esai itu kan lebih ke pendahuluan, isi dan penutup. Tetapi dengan adanya tolmin dan genre ini itu sudah ada strukturnya, struktur argumen dan fase-fasenya, Mbak. Jadi hasilnya dari integrasi ini, siswa ternyata yang tadinya tidak bisa menulis esai dengan memasukkan sanggahan tersebut, ternyata mampu menulis sanggahan itu, mampu memasukkan rebuttal tersebut. Ya, apakah bisa seperti itu, Mbak? Boleh, Saya Ibu. Nggih. saya kurang tahu bagaimana bahasa Inggrisnya. Nggih, yang penting bahasa Indonesia sudah tepat dan sudah mencangkup Ya. ketiga hal tadi bisa Ibu gunakan. Ya, nanti bisa via chat WA, Mbak, ya, Boleh, di boleh. konsultasi ya. Nggih. Tadi saya baru dengan menyimak beberapa Judul. review-review tadi, saya jadi terpantik untuk, saya kayaknya lebih khusus ke satu poin saja dalam penelitian saya, dari temuan penelitian saya supaya bisa mengangkat Nggih. ya minimalnya ke Q1 yang Q1 yang murah katanya tadi. Baik, Ibu, akan ada tips untuk itu. Oke, baik Ibu Hasna. Mungkin kalau semisal Bapak Ibu yang lain gitu, nggih, ada setelah ini, kok saya lebih serak yang ini ya Mbak Hanifah, atau saya lebih enak yang begitu ya Mbak Hanifah gitu, nanti bisa langsung ditanyakan di grup WA, atau bisa langsung japri saya, nggih Bapak Ibu, nomor kami ada di dalam grup WA. Begitu nggih. Oke, mungkin karena sudah jam 21.30 lebih gitu nggih Bapak Ibu, kita cukupkan untuk malam hari ini. Semisal masih ada pertanyaan atau semisal masih ada kebingungan, bisa japri atau bisa ditanyakan di dalam grup WhatsApp. Begitu nggih Bapak Ibu. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk atensinya Bapak Ibu malam hari ini. Gitu, nggih. Jangan lupa sesuai yang sudah dikatakan oleh Mas Novan, kita akan bertemu setiap 2 hari sekali. Jadi kita akan bertemu lagi di hari Senin, Bapak Ibu, dengan materi pencarian referensi. Setelah ini nanti untuk dari judul ini, silahkan Bapak Ibu bisa breakdown dulu menjadi beberapa keyword, gitu, nggih. Lalu kalau sudah nanti akan kita bawa untuk pencarian referensi di pertemuan kedua. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung sampai akhir. Begitu nggih. Oke, Bapak Ibu cukup dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Anif. Sama-sama. Selamat beristirahat Bapak Ibu.